bismillahi dengan nama Allah. Nah, kata-kata bismillah dengan nama Allah, ba-nya itu bisa bermakna ba musahabah. Artinya apa? Kita melakukan kebaikan itu bersamaan dengan panduan dari Allah. Kalau kita tidak dipandu oleh Allah, maka kita tidak bisa mengerjakan kebaikan walaupun hanya seujung kuku. Jadi setiap kebaikan yang kita kerjakan itu karena kita dipandu langsung oleh Allah. Kalau Allah tidak terlibat pada malam hari ini, maka kita tidak bisa sholawatan. Kalau Allah Ta'ala tidak terlibat, maka kita tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau Allah Ta'ala tidak terlibat, maka kita tidak bisa mengerjakan kebaikan apapun. Karena itu bersyukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah bersedia memandu kita untuk mengerjakan berbagai macam kebaikan. Jadi tinggal kita perlu merasakan adanya panduan Allah saat kita mengerjakan kebaikan itu. Atau ba ini bermakna isti'la, yaitu atas nama Allah kita mengerjakan berbagai macam kebaikan. Jadi hanya nama Allah yang pantas dijadikan sandaran oleh kita ketika kita mengerjakan kebaikan. Tidak atas nama diri kita sendiri, tidak atas nama makhluk-makhluk. Kita mengerjakan kebaikan atas nama Allah. Makanya ya, kalau orang menyembelih ayam, kambing atau sapi, itu wajib basmalah. Sebab binatang-binatang itu disembelih hanya atas nama Allah. Hanya atas nama Allah. Jadi artinya apa? Kalau tidak atas nama Allah setiap kebaikan yang dikerjakan, atas nama siapa lagi? Hakikatnya yang punya nama itu adalah Allah. Adapun kita manusia hanya mengaku-ngaku memiliki nama. Sebenarnya nggak punya nama. Kenapa manusia disebut tak punya nama? Karena hakikat manusia, hakikat kita itu sesungguhnya tidak ada. La ilaha illallah bermakna la maujuda illallah. Tidak ada yang wujud, yang ada secara hakikat selain Allah. Bagaimana mungkin yang tidak ada punya nama? Nah, karena itu nama yang mutlak cuman nama Allah. Adapun nama makhluk-makhluk adalah nama-nama majazi, nama-nama yang nisbi. Karena itu tidak bisa dijadikan sandaran. Hanya nama Allah yang bisa kita jadikan sandaran. Jadi kalau orang baca bismillah dan orang mengalami bismillah, hebat loh aneh orang itu. Nah, kebanyakan adalah ketika kita membaca basmalah, itu membaca di lisan, kita belum mengalami basmalah. Ketika kita mengalami Allahu Akbar, maka akan lenyap apapun yang selain hadiratnya. Tapi ketika kita hanya mengucap Allahu Akbar dan tak mengalami, maka kita tetap menyaksikan makhluk-makhluk itu ada, makhluk-makhluk itu terhormat, makhluk-makhluk itu agung. Padahal bagi orang yang mengalami Allahu Akbar, maka akan lenyaplah apapun yang lain, akan sepele apapun yang lain. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan bagaimana kita bisa mengalami. Jadi sehabis sholat kita membaca subhanallah, bagaimana kita bisa mengalami subhanallah? Kita membaca hamdalah, bagaimana kita bisa mengalami alhamdulillah? Sebagaimana juga membaca Allahu Akbar dan la ilaha illallah itu, bagaimana kita bisa mengalami semua itu? Nah, itu memerlukan riyadhah atau latihan rohani. Pressing wujud kita, pressing eksistensi seluruh makhluk, tekan habis-habisan, maka kita akan sampai kepada adanya pemahaman bahwa hakikat makhluk itu wujudnya adalah pinjaman dari Allah Ta'ala.
andaikan ditarik pinjaman itu, maka makhluk akan kembali menjadi tidak ada. Karena itu sebesar apapun orang dalam kehidupan akan menjadi sangat kecil ketika orang itu sudah mulai berhadap-hadapan dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala.